Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul pada pertemuan pendidikan Pancasila pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 2 Pancasila ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Baik, pembahasannya yaitu ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Yang kedua yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, konsep ideologi negara. Yang kelima, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keenam, ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Kang Ari Muhsin. Yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Marsha Salsabila. Dan yang kelima dan yang keenam akan disampaikan oleh Wira. Dan yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara yang akan disampaikan oleh Kang Ari Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Muhsin, perwakilan dari kelompok 2 selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan 2 materi sekaligus. Materi yang pertama yaitu tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Baik, untuk materi pertama ini kita bagi dulu jadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu konsep negara. Konsep negara. Apa itu negara? Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian sejarah tersebut, Diponolo menyimpulkan bahwasanya ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama yaitu unsur tempat, daerah, dan wilayah. Yang kedua yaitu unsur manusia, rakyat, dan bangsa. Yang ketiga yaitu unsur organisasi, tata kerjasama, dan tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut rajim dinyatakan sebagai unsur konstitusi pada. Juga ada unsur lain yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini yaitu pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama yaitu negara dalam keadaan diam, yaitu negara yang fokus pengkajiannya terutama dalam bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua yaitu negara dalam keadaan bergerak, yaitu negara yang fokus pengkajiannya terutama pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Demikian pula pada pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmojo pada tahun 2009 bahwasanya konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan dari 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Tapi itu untuk yang pertama. Yang kedua tentang bagian kedua, konsep tujuan negara. Secara komplit ada beberapa tujuan negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang keempat, keadilan sebagai tujuan negara. Yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dari tujuan negara tersebut, apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan menjamin keamanan seluruh bangsa. Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kesejahteraan, prosperity approach.
Yang kedua yaitu pendekatan keamanan, security approach. Tujuan yang ingin dicapai setiap orang mungkin sama, hanya saja jalan yang berbeda-beda. Untuk mewujudkan tujuan tersebut disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua yaitu aliran kolektivis dan sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau otoriter. Baik, itu untuk bagian yang kedua. Yang selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, konsep dan urgensi negara. Urgensi dasar negara. Secara etimologis, dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm atau norma dasar. Red side cita hukum, state side cita negara, philosophic grounds like dasar filsafat negara, dan banyak istilah negara lain dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwasanya negara Indonesia itu bersifat universal. Artinya setiap negara memiliki dasar negara dari negara-negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dalam negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hansen Kelsen, disebut basic norm atau grand norm, norma dasar. Ini merupakan norma tertinggi yang mendasari ketentuan-ketentuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara-negara yang sifatnya tak berubah. Urgensi Pancasila dasar negara itu ada dua ya. Yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, yaitu sebagai kompas. Yang kedua yaitu agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dan berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itu untuk materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, ini ada 4 bagian, kita bagi ya. Bagian pertama, bagian A, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Itu secara yuridis. Kemudian bagian B, secara historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Kemudian Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan bahwasanya dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, philosophic grounds like bagi Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara juga disebut philosophic grounds like dari negara, ideologi negara, state side. Dalam hal tersebut Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dan dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Bagian yang ketiga, bagian C, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, seorang pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009, 2013, 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dalam haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan, religiulitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap sebagai fundamental etika politik, kehidupan bernegara, dan pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan yang mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan serta nilai cita-cita
Kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan. Demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dan mewujudkan keadilan sosial. Tapi itu untuk bagian C. Yang terakhir bagian D. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwasanya Pancasila menyamar menjadi asas dan sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, warga negara yang berkiprah pada suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dan memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Kemudian sektor pemerintahan dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintahan akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan mengimplementasikan secara tanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian diharapkan akan terwujud clean government, pemerintahan yang adil, yang baik, yang best pokoknya, dengan terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Tapi mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marsha Salsabila dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan melanjutkan pembahasan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tentunya lahir dan berkembang melalui proses yang sangat panjang. Pada awalnya Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang ada dalam adat istiadat, agama, serta pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya, kemudian dianggap menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa. Nama Pancasila lahir atas proposal atau ide dari Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Saat itu usulan beliau disambut baik oleh para anggota rapat. Dengan demikian tercapailah kesepakatan bahwa Indonesia akan dibangun di atas dasar 5 sila yang disebut Pancasila. Berikut ada beberapa perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi perang antara Jepang melawan sekutu, yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Di pihak lain, Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu sejak saat itulah Jepang mulai menjajah Indonesia. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, timbul perlawanan rakyat terhadap Jepang baik secara legal maupun ilegal. Misalnya pada pemberontakan Peta di Blitar. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Periode ini merupakan suatu momentum yang memacu gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan yang merupakan kebijakan agar bangsa Indonesia menjadi salah satu dalam kekuatan Jepang, yakni dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 29 Maret 1945. Badan ini bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya ada perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara ini resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Selanjutnya ada perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, kedudukan Pancasila tidak dapat dilihat sebagai dasar negara yang tunggal, meskipun nama Pancasila tidak terdapat dalam pembukaan Konstitusi RIS. Status ideologi Pancasila, kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tetap terputus di dalam periode ini.
Selanjutnya, perkembangan Pancasila selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara ada yang terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini, namun seperti halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ini tidak terlampir. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah meningkat dan berkembang. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi kritis dan permasalahan yang terjadi dalam Majelis Konstitut, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, membubarkan konstitut, yang kedua, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang terakhir, terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dengan keluarnya dekrit Presiden Soekarno tersebut, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu selanjutnya ada perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Pada masa Orde Baru, menampilkan pikiran pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dalam Undang-Undang 1945. Pada saat itu, seluruh komponen bangsa harus sepemahaman dengan Pancasila. Lalu selanjutnya, perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun sampai saat ini gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewengan yang terjadi di dunia politik, atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendak demi kepentingannya sendiri. Pada tahun 2004 sampai sekarang mulai berkembang gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membangun semangat nasionalisme melalui seminar-seminar dan kongres. Hal itu bertujuan untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang merusak mental dan nilai moralitas Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Sehingga dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegemangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Lalu dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Hal tersebut perlu dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya
secara masif dengan sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Lalu selanjutnya ada konsep ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aiden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan atau buah pikiran, dan katalogis yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science ideas. Ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap untuk mengelolanya. Berikut ada beberapa ciri-ciri ideologi. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu azas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan-pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Lalu ada fungsi ideologi menurut pakar dalam bidangnya, yaitu sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, lalu sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda, selanjutnya sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi adalah yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praktis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Muhammad Wirasyapruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirasyapruddin, perwakilan dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan bagian 5 dan 6. Baiklah, adapun bagian kelima, saya akan menjelaskan 3 sumber tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada sumber ini ada 6 masa pemerintahan yang dipimpin oleh ke-6 mantan Presiden Indonesia. Yang pertama, sumber historis pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurunnya waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, sumber historis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa beliau, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keduanya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Nah, TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataan V4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu Presiden Soeharto. Ketiga, sumber historis pada masa pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie ini menghapus penataan P4 hingga pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu pula, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan dengan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Benarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa. Tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila sayangnya hingga saat ini belum ada. Keempat,
sumber historis pada masa pemerintahan Pak Presiden Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal sebagai Gus Dur. Pada masa beliau muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, sumber historis pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Nah, pada masa Presiden Ibu Megawati ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga sampai tingkat perguruan tinggi. Yang keenam, sumber historis pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, akibat 2 periode atau 10 tahun. Dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa? Hal ini dapat kita lihat bersama dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatan beliau, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Nah, yang kedua, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita sebagai mahasiswa tentunya melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Ada 5 unsur yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama, dapat kita wujudkan bersama dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, dapat kita wujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila yang ketiga dapat kita wujudkan bersama dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila yang keempat dapat kita wujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima, kita bisa wujudkan juga dalam bentuk tidak menyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan ini yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Tiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita juga bisa melihat bersama Pancasila sebagai ideologi negara itu berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi 5 sila tersebut dari ke-6, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi 2 faktor. Faktor yang pertama eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua adalah faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudara Wira. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD,
dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi negara sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datangnya dari diri kita pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.